Presiden Joko Widodo telah menyodorkan perubahan nama kementeriannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dan mari kita simak sejumlah kementerian yang kemudian digabung dan kementerian yang kemudian dimekarkan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat dilebur menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kemudian Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berubah menjadi Kementerian Pariwisata. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dimekarkan menjadi dua, yaitu Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Nama kementerian yang juga digabung adalah Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, lalu Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi Kemenaker dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. Menko Kesra berubah menjadi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Ya, ini dikirim suratnya kepada DPR dan dimintakan pertimbangan begitu ya kalau melihat undang-undangnya ya Bang Yadon ya. Dan harus menunggu sebenarnya atau tidak? Kalau lihat proses itu kan sebetulnya tidak ada masalah kalau lihat proses yang sekarang ya, lobby politik, pimpinan DPR juga tidak ada masalah kelihatannya. Kalau soal ini aja ya, yang menjadi soal sebetulnya kan tunggu 8 pengganti di KPK, dan ketika kita bicara ini sebetulnya tinggal tunggu menit atau jam, karena kemudian perundingan internal mereka, walaupun alot sebelumnya tapi sudah jadi. Misalnya Nasdem sudah dapat kursi. Kabarnya tidak 8 lagi, sudah mengecil jumlahnya. Jadi 4, begitu ya. Nasdem sudah dapat kursi. PDIP tadi itu nama bolak-balik. Lalu kemudian PKB yang jadi soal kan, Caimin kan tidak jadi masuk. Tentu ada ekornya masih kan tentang siapa gitu di situ. Periksa dulu lagi. Maksud saya nama baru diperiksa masuk ke KPK gitu. Dan masih harus menunggu KPK. Ya memang kalau kita bilang ya kabinet menteri hak prerogatif presiden, tetapi persoalannya adalah ada partai-partai di belakang pendukung presiden dan juga ada tadi kalau kita bilang KPK dan saya juga saya agak beda dengan beliau nih ya, karena menurut saya mengubah-ubah struktur kementerian itu mengingat undang-undang keuangan kita tuh rada kaku. Betul. Itu sebetulnya akan menjadi sandungan karena nanti bisa-bisa nggak gajian itu orang berapa bulan atau berapa tahun, boro-boro apalagi dana operasionalnya, gajinya aja tidak bisa dicairkan hanya untuk menyelesaikan masalah birokratis. Bahkan hanya kalau kemudian menggabungkan dua kementerian menjadi satu. Ya kita ingat kan waktu zaman Memperindak dulu kan sudah pernah dijadikan satu, dan itu kan sampai sekarang lukanya masih menganga gitu ya. Jadi menurut saya cari masalah ya, mencari masalah. Menurut saya sih harusnya sih tahun ini udah sama aja formatnya seperti tahun lalu supaya bisa lari langsung gitu ya. Nanti tahun depan mungkin disiapkan dengan lebih baik. Gitu. Sayangnya itu sudah diajukan begitu kan, Mas Arief? Ya. Memang. Jadi semestinya kan sudah pernah diingatkan bahwa kabinet Pak Jokowi ini nggak usah ada perubahan-perubahan nomenklatur, karena berdasarkan undang-undang kementerian perubahan nomenklatur itu kan memerlukan konsultasi lah dengan DPR meskipun tidak harus persetujuan melalui rapat paripurna. Yang pasti mata anggarannya juga harus beres. Tetapi kan gitu ya? ini kan akhirnya memakan waktu. Belum kemudian nanti ketika operasionalisasi kementerian-kementerian yang dipecah atau yang digabung ini juga butuh penyesuaian. Ini ada artinya menjadi PR tambahan buat Pak Jokowi untuk langsung kerja gitu, untuk langsung bergerak cepat. Tapi saya percaya ini bisa diatasi dengan lobby-lobby yang sekarang hari-hari terakhir ini berkembang. Tidak akan nama juga butuh anggaran tersebut. Perubahan nama juga butuh anggaran ya. Pak Jokowi bahkan sudah berkompromi kan dari 33 kembali ke 34. Betul. Karena kita ingat kan zaman Gus Dur dulu dibubarin 2 departemen, ternyata tetap harus digaji orang-orangnya gitu loh. Tidak kemudian mengurangi budget begitu ya, tidak kemudian mengurangi anggaran ya. Dibubarin ya, digabung dan dipecahkan. Digabung dan dipecah itu juga membuat nama berbeda juga menambah anggaran. Yang penting penggabungan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup ini kan sebenarnya cita-cita lama ya. Karena dua lembaga ini kan selalu berantem kan. Selalu berantem antara Kehutanan dan KLH. Nanti KLH Kehutanan Banghutan, KLH protes. Ketika jadi satu, saya kira ini akan ke depan lebih bagus, lebih smart lah jalannya. Kemudian perumahan dan walaupun kalau lihat calon menterinya kasihan lingkungannya kelihatan. Betul. Belum tahu kita calon menterinya yang pasti siapa ya. Perumahan rakyat itu dulu sebenarnya awalnya begini. Daerah-daerah terpencil itu kan banyak dibangun perumahan juga, tapi nggak dibikin jalan gitu kan.
Nah, kepikiran lah barangkali itu tim transisi. Kalau saya malah sebaliknya, Mas. Kemungkinan itu terjadi kan sebenarnya Pak Jokowi ingin membangun di bantaran kali itu, perumahan rakyat gitu. Dan itu ternyata kali itu punya PU. Dan PU tidak memberi izin pada Kementerian Perumahan Ini Rakyat. betul-betul membuat birokrasinya lebih mudah. Lebih mudah. Kalau lihat jalan pikiran saya mestinya bisa diterima karena waktu kita dengar dari tim transisi ini karena ada bottleneck koordinasi, maka misalnya begini. Soal hutan, yang babat itu orang kehutanan yang tahu, yang mestinya reboisasinya juga orang-orang di situ gitu. Makanya ini kan persoalan lingkungan. Sehingga menyambungkan lingkungan dengan. Walaupun pertanyaannya apa benar kompetensinya, kan itu kan ceritanya. Jadi Mas Bambang, memang kayaknya di awal ini prosesnya agak sedikit takes time gitu. Tapi kemudian ketika kabinet ini sudah efektif, seperti Mas Edi sampaikan tadi, ini akan menyatu atapkan seperti itu. Jadi komunikasi lebih mudah, mudah-mudahan koordinasi juga lebih mudah sehingga benturan antar kementerian akan relatif bisa dikurangi ke depan. Dan ini akan mudah-mudahan akan lebih efektif gitu loh. Kan ini tujuan Pak Jokowi kan kelihatannya bacaan saya meningkatkan efektivitas kabinet mendatang dan speed kabinet mendatang. Kalau kita lihat nama-nama yang beredar, kelihatannya justru ya ini akan menjadi kekecewaan pertama terhadap Jokowi ya, karena kelihatannya kok tidak revolusi mental gitu ya. Betul. Soal nama soal lain lagi. Soal lain lagi. Kalau soal nama ini kalau saya melihat memang ini membuat kita nama yang beredar ya, Bang? Mereadjust ekspektasi. Jadi kita harus menjustifikasi ulang ekspektasi apakah ini dream team, manusia dari Los Galacticos atau manusia biasa-biasa aja kan gitu kan kalau lebih gawat. Ini jangan-jangan dia ekspektasi dream team ternyata nightmare team. Wah, lebih ngeri lagi. Kenapa? Karena ada triumvirat. Karena kita lihat banyak nama-nama yang punya rekam jejak buruk di masa lalu kok beredar. Betul. Mas Edi. Pasti Mas Edi bilang banyak juga yang tarik menarik triumvirat itu harus kita akui ya. 3 kekuatan itu Bu Mega, Presiden dan Wakil Presiden kayaknya. Harus ada kompromi semacam itu sehingga ya hasilnya seperti yang saya dengar. Kita berharap tentu saja masih direvisi ya. Yang nama yang beredar hari ini pun kita masih berharap direvisi. Karena kayaknya nanti masyarakat akan sedikit kecewa. Kalau istilahnya Mas Bambang masih mending kalau sedikit Mas. Ya, kalau banyak. Disuguhi menu semacam ini, waduh ini tidak mengenyangkan dan tidak menyehatkan gitu kan. Tetapi setidaknya jualan pertamanya adalah bersih. Misalnya gitu. Karena itu kan based on data KPK. KPK dan PPATK ya. Kita nggak tahu. Saya sih sebenarnya ingin nambahin satu. Selain KPK, PPATK, disaring lagi Komnas HAM. Nah, itu baru mantap. Lama lagi. Nggak apa-apa, ada 2 Nanti minggu. kabinetnya 1 bulan baru selesai. Ada 2 minggu bisa selesai. Orang yang mau jadi menteri banyak kok, gitu ya. Tinggal dicoretin aja. Ya, Mas Edi. Ya, mestinya saya setuju Mas Bambang. Ditambah lagi satu ini, karena penting lah sekarang ini untuk Komnas HAM. Apakah orang ini pernah melanggar HAM atau tidak? Kita ambil aja nggak apa-apa. Saya kira. Besok diajukan ya ke Komnas HAM ya. Iya. Sudah selesai di dua lembaga, Mas Arief. Tapi kalau saya lebih khusus menyoroti yang di tim ekonomi ya, dari nama-nama yang beredar ini tampaknya memang seperti disampaikan tadi tidak the best gitu, bukan the best sesuai dengan ekspektasi yang orang pengen tim ekonomi, tim kerja begitu. Tetapi juga bukan tim yang jelek juga gitu. Kalau lihat jadi kita beri kesempatan supaya mereka bisa menunjukkan kapasitasnya, tetapi yang memberikan ekspektasi lebih bagus. Pak Jokowi dan Pak JK akan melit tim ini. Bukan dream team. Bukan dream team, tetapi bukan yang jelek juga. Nightmare juga gitu. Bang Dul. Iya, kalau lihat begini kan celakanya karena kita sudah bertahun-tahun jadi wartawan. Jadi kita tahu orang-orang ini gitu loh. Jadi kita tahu orang-orang siapa yang melanggar HAM, siapa yang capability-nya untuk ini lalu kemudian tiba-tiba ke sini gitu. Betul. Ketika misalnya dari partai, orang partai ya itu juga. Loh kalau dari Hanura ya ini sama ini. Dari Nasdem ini sama ini. Dan kita juga tahu berapa kelasnya. Ketika kita bicara tim ekonomi seperti Mas Arief bilang, kita juga tahu, oh akan ada di sini, hanya akan ada di sini. Karena kemarin disebut-sebutnya Sri Mulyani. Katanya Sri Mulyani ada problem. Apakah karena neolib apa bukan gitu misalnya. Lalu kemudian apakah dia bersedia atau tidak. Lalu beralih ke Pak Darmin Nasution. Lalu tiba-tiba ada cerita yang lain lagi dari situ. Ada nama lain lagi yang kemudian beredar ya. Soal kapabilitas itu memang jadi perbincangan ya. Kemarin ketika Presiden mengundang 3 calon menteri dari salah satu partai, masing-masing ditanyai
sampean itu keahliannya apa sih? Gitu kan. Itu kan. Dan memang Pak, harus kita akui Jokowi dengan segala kelebihannya dia nggak terlalu kenal orang. Gitu. Sehingga kalau dia dapat masukan yang keliru, ya itu bisa jadi kejeblus. masalah. Ya, kita akan bahas lagi sesaat lagi. The Headline masih berlanjut selepas jeda berikut Kabinet tarik ulur.